Dia apa namanya. Baik, silakan Pak Bambang. Terima kasih. Baik, silakan Pak Bambang. Terima Baik, kasih. baik, terima kasih Pak Host yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Waalaikumsalam. tuan dan nonya-nonya yang hebat ini. Ya, pertama saya minta maaf karena jadwal saya harusnya hari Sabtu dan tiba-tiba harus dirubah oleh panitia karena ada yang perlu dimampatkan di hari Sabtu dan Anda mundur ke hari Senin. Mudah-mudahan ini tanpa mengurangi makna apa-apa, mudah-mudahan kita bisa bisa berjalan lebih baik. Oke, tadi disebutkan ada eh, golongan 2, golongan 3 ya, campur ya ini ya? Iya Pak, untuk angkatan 26 campur Pak, tapi kelompok 1 golongan 3 saja Pak. Oh, semua di situ ya. Oke, itu yang pertama. Oke. Oke. Keren sekali tadi berdoanya menurut agama kita masing-masing ya, nggak ada yang keliru agamanya ya. Ini Tuan Fadli ini memang boros kalimatnya. Biar nggak disuruh pakai agama masing-masing, kita juga pakai agama masing-masing. Pelit banget sih, masa kita mau pinjem, Fadli pinjem dong agamanya buat berdoa sebentar aja. Itu kalimat boros. PNS terus smart, nggak boleh kebiasaan-kebiasaan kayak gitu. Dianalisis, bos. baru baru ngomongin berdoa aja nggak dianalisis, niru-niru yang lain. Nggak kreatif itu namanya. Jadi harusnya berdoa suka-suka kalian gitu. Oke, good. Tuan-tuan dan nonya-nonya, kita masuk di oke, oke, oke. Saya kenalin dulu ya. Kita kita nggak kenalan nggak enak juga ya. Nah, saya siapin. Oke. Ini lagi ada masalah jaringan. Jadi kabel laut lagi ditabrak sesuatu di sekitar Pulau Natuna, sehingga kita juga terkena imbasnya. Mudah-mudahan saya udah nggak pakai kabel laut, saya udah pakai yang satelit punya, tapi satelit punya penuh juga nih. Mereka pada pindah semua migrasi ke sana. Jadi berdesak-desakan di sana. Siapa yang terlempar, saya atau mereka? Kan gitu ya. Itu persoalannya. Oke, mudah-mudahan ya lancar-lancar aja. Karena semalam setengah mati juga saya melakukan Zoom dengan teman-teman saya. Oke, mudah-mudahan lancar. Oh, udah kelihatan ya, udah kelihatan ya, Ibu Bapak. Dong yang jawab, yang ikhlas-ikhlas sesuai agama masing-masing menjawab. Sudah kelihatan belum? Sudah Pak. Ah, gitu dong. Asli, pelit banget kamu jawabannya nggak mau. Takut listriknya Kelihatan, habis. Pak. Dasar Fadli. Nggak kelihatan. Gitu lah. Masa gitu. Oke, good. Iya, ini nama saya. Ini NIP saya. Jadi kalau NIP itu biasanya dilihat pertama itu tanggal lahirnya. Nah, ini nggak salah. Nah, oke. Ya, Morowali Utara. Jadi ini saya tukang insinyur aslinya. Ehm, S2 saya masih linier, masih tukang insinyur juga. Walaupun bercerita tentang geotechnical, ini bercerita tentang kebumian yang terkait, tapi terkait dengan konstruksi. Dan ini nomor telepon saya, ini email saya yang selalu gratis. Oke, baik. eh, Tuan-tuan dan nonya-nonya, ini saya ingin juga kenal satu-satu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tinggal 9. Berarti udah banyak yang lempar masuk, lempar masuk. Kayak pemain sepak bola aja. Ini tinggal 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 9. Ya nggak apa-apa lah. Kalau Anda kan banyak 11 terlempar. Jadi itu masih ada. Tapi kalau saya yang terlempar hilang semua, cuma sendirian saya. Nah, itu. Sudah tinggal berapa? Tinggal 8, Bos. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke. Nambah lagi. Jadi 9. Terus lengkap.
Saya pernah di Morowali Utara itu agak lama ya, dalam konteks kediklatan semacam ini. Di mana diklatnya di desa apa sih namanya? Yang di tengah rawa-rawa apa Desa desa apa? Tompira, Pak. Oh, di Tompira. Iya, iya, Tompira. Ya di daerahnya tempatnya rumahnya Meti di situ Tompira. Nah, nggak ada sinyal sama sekali. Jadi tiap pagi habis subuh itu pinjem motor, saya naik motor ke arah agak ke arah hmm, ke arah Bungku sana. Ada beberapa kilometer dari situ, pluk, langsung masuk. Cuman jaring berita aja dari situ bawa pulang. Jadi pantas kalau ada keluar masuk. Oke. Ini yang sebagian besar apa ya? Latar belakangnya guru, kesehatan atau campur? Mohon izin campur, Pak. Ya, ya. Gimana Pak? Campur, Pak. Oh, campur, campur. Oke. Oke, dikenalin aja deh. Dari siapa? Dari nomor yang urut yang paling kecil. Namanya, kemudian tugasnya di mana? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ah, nama saya Anggriani Lendegawa. Saya ditempatkan di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk jabatan analis permasalahan hukum. Terima kasih, Pak. good. Wah, keren sekali. Jabatan keren. Oke, analis hukum. Eh, Terima kasih. Selanjutnya, ini diam semua. Ada sinyal atau memang dia saling menunggu? Mohon izin, Bapak. Ya, silakan. Nama saya Dona Andrea Pandelaki. Saat ini saya berdinas di Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Perikanan ya. Dengan jabatan analis perlindungan dan pelestarian ikan. Oke. Wah, termasuk ikan. Meti itu termasuk golongan ikan yang kamu lindungi tidak? Bahaya kalau terus mengeluarkan undang-undang perlindungan terhadap Meti, sengsara kita kalau ke Tompira warung di dekat jembatan tuh nggak ada Meti lagi. Ada, Pak. Padahal suka saya makan Meti di pertigaan di Tompira. Oke, good. Ya, ya, oke, selanjutnya siapa? Izin, Pak. Ya, Perkenalkan, nama saya Fadli Asri. Saya ditempatkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk jabatan analis pemanfaatan ruang. woi, itu termasuk usaha kos-kosan kamu. Ngatur ruang-ruang gitu. Jadi bapak kos kamu. Oke. Wah, tukang insinyur. Kamu tukang insinyur, Fadli? Ya, Pak. Tukang insinyur kamu? Kurang putus-putus jaringan, Pak. Minta maaf, Pak. Ya. Kamu tukang insinyur. Bukan, Pak. Saya Apa? sarjana teknik perencanaan wilayah dan kota, Pak. Ya itu tukang insinyur juga itu namanya. Sama itu. Kamu lulusan dari mana? Dari Universitas Hasanuddin, Pak. Hasanuddin. Kamu orang asli Morowali atau orang Koloni Dale atau orang dari mana? Asli, Pak. Asli Kolonodale. Oke. Jangan-jangan dari Korowalelo. Bukan, Bukan. Pak. Bukan, Pak. Bukan. Kenapa kamu kayaknya rendah sekali bilang dari Korowalelo? Indonesia juga itu Korowalelo.
Oke, good. Terima kasih, Fadli. Selanjutnya siapa setelah Fadli? Terima kasih, mohon izin Pak. Ya, Nama saya Fadli Ridwanto Muhammad, ditugaskan di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan jabatan penyusun rancangan perundang-undangan. wow. Apa bedanya dengan Anggra itu tadi? Analisis hukum, Permasalahan hukum. kamu permasalahan Penyusun hukum. rancangan Kamu penyusun perundang-undangan. Rancangan perundang-undangan. perundang-undangan. Oke, pergub-pergub gitu ya, gubernur, Iya, siap Pak. kemudian oke, good, keren, keren. Ini Fadli pakai Y, ini Fadli pakai I. Beda, beda, beda nih, memang lain dia kalau di Korowalelo pakai I, Fadli. Oke, oke, selanjutnya setelah di belakang Fadli Muhammad yang pakai I tadi. Izin Pak. Silakan. Ya, Izin, silakan. Pak. Ya. Nama saya Efraim Tandibua. Saya bertugas Oke. di BKPSD Morowali Utara, jabatan penyusun program perencanaan diklat. Terima kasih. Orang Tompira juga itu. Itu termasuk kelompok Iya. hantu-hantuan di Tompira kamu ini. Kamu orang atau sudah lama di sana terus sekarang diangkat gitu? Atau baru? Baru Pak, nanti terangkat baru ke sini. Saya dari Oh. Toraja. Berarti dulu zaman-zaman masih Tompira banyak hantu itu belum datang kamu ya? Belum Pak. Oh, belum. Wow, berarti Sampai sekarang udah masih banyak lagi katanya hantu. hantunya. Iya, tambah satu. Hantunya tambah satu dia. Iya. Jadi hantu Tompira. Iya, Tompira itu ya nggak tahu lah. Hantunya tahu nggak. Pokoknya saya pernah aja tidur semalaman sendirian di situ. Malam minggu. Malam minggu itu semua pesertanya pada pulang, libur, bahkan satpamnya pun jadi sendiri. Hantunya juga libur, rupanya hantunya juga nggak. Jadi dia tahu semua libur, hantunya juga pergi. Jadi nggak ada itu. Jadi seperti itu. Makanya kalau sana di malam minggu supaya pas hantunya pergi nonton bioskop. Oke, oke, siapa lagi? Ya, mohon izin Pak. Mohon izin Pak. Oh ya, ya silakan. Siapa? Oh ya, nama saya Ya. Roynold Aditya Prakasa Besi. Sekarang penempatan kerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali dengan jabatan analis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan. Terima kasih Pak. Oke, sama nggak dengan tadi itu? Dengan Iya Pak, Fadli tadi? saling berhubungan kerja karena yang membuat perda dari pemerintah daerah dan legislatif juga Pak, saling berhubungan. Oke. Iya. Good. Orang dari mana kamu, Raymond? Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur Pak. Wah, kamu datang ke sini itu memang karena dipanggil sebagai PNS itu? Karena istri menetapnya domisilinya di Kolonodale Pak. Oh, Iya. mengabdi ke istrinya. Bukan macam-macam kamu berarti. Siap. Kupang ini, orang Soi. Bukan, dari mana kamu? Kupang? Ya, Kupang di mana? dekat Soi, bukan, Soi. dekat Soe Pak, Kota Kupang. Di mana? Di Iya. mana? Di daerah Oeba Pak. Oh, Pereba. Oh, Hmm. iya, Pak. Teman-teman saya itu di Kupang. Di Siap. Soi ada. Siap. Tukang bikin jalan, tukang bikin pengairan. Di Siap. sana. Oke, good. Ya. Siapa lagi yang belum? Mohon izin Pak. Oke, saya izinkan.
Perkenalkan, nama saya Livia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jabatan Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dukcapil. Dukcapil ya itu ya? Iya, Kependudukan Pak. Pencatatan Sipil Dukcapil. Oke. Jadi iya, mudah-mudahan kamu bisa berkembang, bisa banyak inovasinya Dukcapil. Pak. Good. Terima kasih. Ya. Selanjutnya setelah Livia. Saya, Pak. Oke, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Natalia Sampealo. Saya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jabatan Analis Pelayanan. Oh, sama ini ya, sama berdua dengan Livia. Iya, Satu Pak. Iya, Pak. Wah, dari mana kamu? Dari mana, Natalia? Dari Iya. mana aslinya? Dari Toraja, Pak. Datang ke sana langsung karena ini atau ada yang ngajak kayak Reno tadi diajak istrinya pindah ke sini. Kalau saya, Pak, kebetulan ini ada lowongan yang sesuai dengan jurusan saya di Morowali Utara, jadi saya mendaftar ke sana. Ibu, ya deh, selamat bergabung dengan panel. Ya, setelah Olivia, setelah Natalia. Baik, Pak. Izin saya, Pak. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Sakina. Saya berdinas di Administrasi Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, sekarang bagian jabatan di daerah. Ya, jadi yang terdengar oleh saya itu terakhir kata-kata daerahnya tadi, daerah gitu. Ini terputus-putus, nggak tahu siapa yang terputus-putus, yang dari sananya atau yang di sininya yang terputus-putus. Pokoknya saya dengar lah daerah gitu. Apa jabatannya tadi? Analis pengembangan potensi daerah, Pak. Analis pengembangan potensi daerah. Apa itu kerjanya? Analis pengembangan potensi daerah itu apa kerjanya? Menganalisis perkembangan potensi daerah, Pak. Misalkan di daerah ini yang potensinya apa, unggulnya apa. Oh, berarti kamu bisa ngabur aja, kasih tahu deh tambang, aja selesai satu Morowali Utara itu kasih semua tambang gitu. Nah itu, kita bisa keluar masuk aneh juga nih. Ya, oke, terima kasih. Sudah hilang yang ngomong analis potensi tadi, hilang juga, hilang bersama saya berarti dia. Nah ini masuk Nur Fitri Sakina. Oke, terima kasih. Masih ada yang belum? Masih ada yang belum? Ada. Siapa? Kedengaran? Kedengaran, Bos. Ya, mohon izin, Pak. Perkenalkan, nama saya Aprian Rante Padang, penempatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah untuk jabatan analis perekonomian. Oke, Aprian, kamu bukan orang Palu? Bukan, Pak. Saya asli Toraja juga. Iya. Petrus Rantai Padang. Ada teman saya itu, namanya Petrus Rantai Padang. Saya pikir kalau orang Palu berarti anaknya Petrus kamu. Langsung berangkat dari Toraja kamu ke sana.
Berarti Toraja tembak langsung. Nggak mampir Palu kamu, langsung. Kebetulan orang tua di sini di Mori Atas, Morowali Utara juga. Oh, di Ya, mana? di daerah Di Mori mana Atas. orang tua? Di Pemda, orang tuamu di Pemda dulu? Tidak. Ya, Orang tuamu kerja di Pemda dulunya? tidak Pak. Di pemerintah? Jadi Oh, tidak. guru. Jadi guru, ya. Oh, guru. Ya. Oke. Oke, rantai Padang, ya Petrus. Oh, bukan rantai, tangkai Padang, bukan rantai tangkai Padang, Petrus tangkai Padang. Ini rantai Padang, beda-beda tipis. Oke, ya, good. Sudah habis semua? Habis? Oke. Jadi tuan-tuan dan nonya-nonya, mudah-mudahan terdengar suara saya, gitu ya. Ya, saya agak pelan berbicara supaya putusnya nggak hilang-hilang banget, tapi ya nggak ada bedanya juga. Tugas saya di sini cuma mendampingi Anda. Saya nggak akan memberikan sesuatu yang baru untuk Anda. Saya hanya ingin menemani. Tuh. Bisa didengar lagi? Bisa didengar lagi, tuan-tuan dan nyonya-nyonya? Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Ya, saya udah ganti sinyal lagi, ganti sinyal. Saya coba yang lewat satelit, lewat satelit. Tapi di sini biasanya kalau hujan-hujan gini satelitnya basah, jadi becek-becek juga suara saya. Jadi tugas saya menemani Anda tidak memberikan hal yang baru, hanya stressing aja apa yang menjadi pertanyaan Anda, menjadi negosiasi, saya semacam negosiator lah ya, apa yang Anda sudah baca di MOOC. Karena MOOC itu pada hakikatnya adalah knowledge yang sudah Anda dapat. Ini juga dibuktikan dengan penilaian bahwa Anda sudah masuk di dalam kriteria itu. Jadi saya melengkapi ya, pelengkap penderitaan Anda maksudnya. Saya lengkapi di sini. Jadi saya coba share screen ya, saya coba share screen supaya lebih gampang dilihat. Oke. Ini aneka yang agenda 2 aneka. Tentunya aneka ini diambil dari nilai-nilai dasar PNS yang dikelompok-kelompokin menjadi aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Itu aneka. Jadi ini dasarnya, dasar hukumnya. Jadi tujuan pembelajaran yang aneka itu, kenapa harus ada aneka itu, Anda semua pastinya sudah tahu dan sudah membaca di MOOC kemarin bahwa membekali Anda menjadi profesional. Kenapa aneka dikatakan bagian dari profesionalisme? Karena Anda adalah pelaku pelayanan publik. Jadi Anda melayani masyarakat dengan ilmu Anda yang tadinya ada yang tukang kos-kosan tadi, yang tata ruang, ada yang tukang ikan tadi, satu tukang ikan, ada yang menganalisis hukum, ada yang bikin
hukum sendiri kan gitu ya. Semua dengan ahli-ahlinya. Ini keahlian yang sebetulnya belum bisa dikatakan profesional. Karena itu keahlian Anda, bekal ilmu Anda. Nah, profesionalisme itu adalah keahlian yang diikuti dengan tata cara pelayanan yang baik. Jadi dua-duanya berjalan. Ilmunya iya, tata caranya mengikuti norma-norma nilai-nilai pegawai negeri sipil. Jadi seperti itu. Karena ini melayani. Gitu. Jadi kalau cuma ilmu saja dipakai tanpa norma-norma pelayanan yang baik, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang ditetapkan di dalam nilai-nilai PNS, ya tentunya enggak seperti itu yang diharapkan oleh pemerintah, oleh masyarakat. Karena ini komitmen pemerintah kepada masyarakat bahwa kami layani dengan cara seperti ini. Jadi ini bukan karangan-karangan, bukan siksaan kepada Anda bahwa wah saya disuruh sopan sekarang gitu. Enggak. Memang aturannya di dalam pegawai negeri sipil harus seperti itu. Jadi ini tidak hanya Anda yang dibebani untuk menerapkan nilai-nilai itu, termasuk saya. Termasuk semua yang ada, yang namanya PNS wajib hukumnya. Kalau nggak gitu berarti dia sebetulnya nggak profesional gitu. Jadi PNS memberikan pelayanan yang sesuka-suka dia, gitu. Sepinter apapun dia bukan pelayan yang profesional. Jadi itu maknanya. Jadi sebagai pelayan masyarakat. Nah, gitu. Jadi apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan dalam konteks itu orientasinya adalah pelayanan masyarakat atau pelayanan publik. Jadi gitu. Oke, amanat pembelajarannya adalah setelah mempelajari ini semua, di dalam pelajaran ini Anda selain memaknai juga menginternalisasi. Nah, menginternalisasi nilai-nilai ini bagaimana prosesnya? Jadi internalisasi itu sebetulnya kalau kita lihat gitu ya, dari indikator-indikator tertentu kita lihat gayanya. Kalau yang paling gampang itu tentara. Dijadiin contoh misalnya, orang jalannya tegap, kita mesti mikirnya tentara nih gitu ya. Nah, apalagi tentara beneran gitu, jalannya tegap, pantas jalannya tegap gitu karena dia tentara gitu. Jadi seperti itu. Jadi inilah maksud dari menginternalisasi. Internalisasi itu ekspresi kita seperti yang digariskan di dalam nilai-nilai. Ekspresinya seperti itu. Jadi pada waktu kita mengekspresikan diri kita, bergerak melayani, nampak pantas ASN, pantas PNS dia itu, pantas ramah gitu. Kenapa ramah dia? Karena PNS nah, gitu. Jangan kayak zaman saya dulu. Pantas malas. Kenapa? PNS dia. Pantas Bambang bangunnya siang. Kenapa? PNS. PNS itu bangun siang. Nggak jelas. Nah, itu zaman dulu. Kamu nggak boleh ikut saya. Oke. Jadi seperti itu bahwa kita melakukan ini dengan memang seharusnya demikian. Ada orang-orang pintar di sekitar kita yang selalu mengatakan, saya ya maunya seperti ini, tapi kan saya bisa mengerjakan semuanya. Saya orang pintar di Morowali Utara ini misalnya. Saya mau masuk jam 8, 10, 11. Yang penting kan pekerjaan ini selesai. Nah, ada nanti di lingkungan kerja ada yang seperti itu prinsipnya. Sebetulnya bukan itu gitu ya, bukan seperti itu. Jadi itu adalah kita ini seperti
mata uang logam. Oke, you orang pinter, tapi di sisi lain kita punya tata tertib, kita punya tata krama menjadi PNS. Kenapa begitu? Karena inilah yang diharapkan oleh masyarakat. Kenapa harapan masyarakat kita turutin terus gitu ya? Ya kita ini dibayar masyarakat. Yang kita makan, kita nikmati ini semuanya dari masyarakat. Kalau toh Anda bilang, enggak, duitnya dari tambang. Tambang itu punya masyarakat. Itu Undang-Undang Dasar mengatakan begitu. Dikuasai oleh negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat. Jadi kita cuma menguasai, kalau Anda sebagai negara, Anda cuma menguasai tambang. Tapi bukan milik Anda, bukan milik negara. Sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi kembali ke rakyat. Nah, rakyat lagi yang membayar kita untuk bekerja. Jadi ya pantas gitu. Bahwa persepsi masyarakat terhadap PNS itu harus persepsi yang positif. Enggak seperti zaman-zaman dulu, kalau kita ketemu orang 10 di luar sana, kalau Anda di Tompira sana, di pertigaan Tompira, jembatan sana, hadang itu taksi-taksi zaman dulu tanya, Pak, Bapak tahu PNS? Tahu. Gimana Pak PNS? Dari 10 orang yang kita tanya, jangan-jangan 12 bilang kita itu malas. Jadi 10 orang yang ngomong 12, ada 2 kali malas-malas. Jadi seperti itu. Persepsi inilah persepsi yang enggak dibikin. Memang kita yang mengekspresikan seperti itu. Itu sudah harus berakhir, sudah harus selesai. Enggak lagi seperti itu. Makanya semua sistem pelan tapi pasti sudah menjadi lebih baik. Mulai Anda diterima jadi PNS, itu lebih keren dibanding waktu seperti saya. Saya dikumpulin pakai kertasnya juga kumel, stensil. Anda nggak kenal mungkin stensil ya. Kalau sekarang Anda kan kenal fotokopi. Stensil itu diketik 1 kali, habis itu diputar pakai tinta. Keluar, kayak fotokopi gitu, tapi diputar pakai tangan. Itu stensil namanya. Dites, belum lagi kita diplotot-plototin orang gitu ya. Nanti yang lulus keluarganya dia gitu. Makanya terus akhirnya negara nggak percaya lagi sama orang. Giliran waktu ada ini semua diserahkan pada kucing. Yang ngetes sana kan kucingnya. Pakai cat. Iya, tes kucing. Bukan orang lagi. Itu kira-kira. Sehingga segala sesuatunya menjadi terbuka dan objektif. Nah, nanti kalau udah mulai nggak dengar, ada teriak ya, nggak dengar suara saya. Karena ini suara ini saya nggak bisa mengontrol Anda dengar apa enggak. Melihat Anda melotot gitu. Ini melotot ini karena nggak dengar atau karena Anda juga mati juga sinyalnya nggak jelas. Oke. Nah, tahapan internalisasi saat ini seperti ini. Jadi internalisasi itu ada 3 tahap. Ada tahap pertama itu ini transformasi nilai. Jadi nilai itu dikasihkan, diberikan kepada Anda. Kemudian setelah Anda mendapatkan transferan kayak rekening itu, transferan rekening itu ada transaksi nilai. Jadi transaksi nilai itu ya ini istilahnya transaksi seperti jual beli gitu. Anda setelah mendapat modal itu Anda bisa bertanya, ini modal ini saya nggak suka nih, ini saya suka. Kenapa begini? Kenapa begitu? Nah, itu transaksi. Yang ketiga adalah transinternalisasi. Tahap ketiga. Oke. Nah,
transformasi itu sudah terjadi kepada Anda, itu ada di pembelajaran mandiri. Jadi MOOC itulah transformasi itu. Anda transform, Anda dapat, kemudian Anda baca. Misalnya, kenapa sih kita harus anti korupsi segala macam. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan setelah ditransform itu adanya di transaksi. Nah, transaksi itu kejadiannya adalah saat ini. Anda dengan saya. Inilah transaksi. Jadi itu mau distance learning maupun klasikal. Jadi kita kebetulan yang distance learning ya, jarak jauh kita. Inilah transaksi sekarang. Makanya kalau Anda ingin memanfaatkan sekarang, manfaatkan untuk bertanya, bernegosiasi, kenapa harus begini, kenapa begitu. Seperti kita mendidik, kalau yang sudah menikah dan sudah punya anak, mendidik anak-anak. Sama, misalnya Anda ajarin mereka makan, nggak boleh ngomong ya. Dia tangkap, oke, nggak boleh ngomong. Tapi Anda harus punya kesempatan dia untuk bertransaksi. Dengan bertanya, kenapa sih makan nggak boleh ngomong? Kenapa sih makan harus pakai tangan kanan? Kalau tangan kiri emang kenapa? Nah, ini bukan sebuah perlawanan. Walaupun bentuknya perlawanan sebetulnya. Kenapa? Karena ini ada sebuah tatanan baru yang kita masukkan. Kalau dia sudah tatanannya sama, ya oke, gampang gitu. Tapi kalau nggak sama, merubah sama seperti misalnya etika publik. Secara umum menyerahkan sesuatu dengan tangan kanan. Oke? Tapi bagaimana dengan saya yang misalnya terbiasa dengan tangan kiri? Emang kenapa, Pak, kalau saya tangan kiri? Gitu. Nah, publik, etika yang berlaku di publik adalah tangan kanan. Jadi cuma seperti itu, bahwa pada saat kita berhadapan dengan publik, maka etika publik berlaku. Jadi seperti itu. Kalau Anda lagi sendirian, etika publik enggak sendirian. Jadi kalau lagi nggak sendirian, lagi berada pada ruang publik, maka etika publik berlaku. Jadi kalau publik mengatakan secara umum memberikan sesuatu pakai tangan kanan, ya inilah etika yang dituntut oleh publik. Jadi bukan ego kita masing-masing, saling menghargai etika. Nah, jadi itu nilai transaksi. Mengapa begini, mengapa begitu. Kemudian transinternalisasi itu adalah saat-saat Anda nantinya mengaktualisasi, habituasi. Itu adalah transinternalisasi. Ini saatnya. Aktualisasi Anda nanti setelah agenda 4 nanti. Di agenda 4 ada aktualisasi, itulah transinternalisasi. Anda melatih, membiasakan. Waktunya 1 bulan, apa iya jadi terus menjadi baik? Belum tentu gitu ya. Tapi paling tidak kami akan mendampingi Anda untuk berlatih itu. Selanjutnya Anda, karena transinternalisasi itu nggak hanya sebulan, nanti setelah ini selesai CPNS terus kita masih berjalan. Jadi sepanjang hidup Anda harus tetap belajar, karena ada hal-hal yang kadang-kadang sulit untuk berubah dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, mesti panjang. Tapi harus berproses, nggak boleh terus begitu susah terus Anda terus bilang, biarin deh, terserah. Saya pokoknya begini. Sama seperti yang saya bilang tadi, ada orang sudah merasa pinter terus ngomong, saya layani Anda, ya tunggu saja sampai saya bangun, suka-suka saya gitu. Enggak seperti itu. Jadi itu maknanya saya mendampingi Anda saat ini. Oke, sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan Ibu Bapak, karena saya hanya menemani. Jadi boleh tanya yang nggak aneh sampai yang aneh boleh.
tentang hantu Tompira juga boleh. Oke. Silakan, ada yang ingin terkait dengan nilai-nilai yang Anda pelajari dalam emosi, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Oke, Fadli pakai Y, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan fasilitas yang diberikan oleh kantor untuk pegawainya. Menurut yang saya pahami, kalau fasilitas-fasilitas kantor itu sebenarnya digunakan untuk keperluan-keperluan kantor atau instansi. Tapi apa yang saya lihat sejauh ini, biasanya itu pejabat-pejabat yang diberikan yang diberikan kayak fasilitas itu kebanyakan menggunakannya di luar tugas-tugas kantor. Biasa ada yang pakai pergi ke pasar, ada yang pakai ke pesta, biasa ada yang pakai malah keluar kota untuk acara-acara yang bukan keperluan kantor. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada batasan-batasan sejauh apa fasilitas kantor ini bisa dipergunakan? Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, good. Anda tanya tentang terkait dengan akuntabilitas. Jadi pemanfaatan fasilitas kantor. Kita ada kewajiban menjaga semua hal-hal yang sifatnya milik negara. Wajib, bahkan di undang-undangnya itu tidak cuma PNS. Di luar PNS, masyarakat pun wajib hukumnya untuk memelihara barang negara. Salah satu contoh ekstrim yang saya sampaikan, misalnya rambu lalu lintas itu barang milik negara, kemudian dirusak. Itu dirusak oleh masyarakat. Itu ada hukum-hukumnya gitu ya, ada positifnya yang berlaku. Oke. Nah, sekarang kalau kita adalah masalah kepentingan dinas. Jadi memang ini isu yang sangat bukan menjadi rahasia umum kalau mobil dinas itu jadi mobilnya istri gitu ya, mobil anaknya, jadi anaknya juga pakai gitu ya. Itu tidak boleh. Secara undang-undang tidak bisa. Bahwa pemakaian kendaraan dinas itu ada tata caranya diatur di dalam peraturan. Kalau salah peraturan Menteri Dalam Negeri atau apa ya. Ada itu, tapi ada peraturannya. Ini yang penting Anda tahu, ada peraturan. Jadi pemanfaatan. Saya nggak yakin semua orang baca. Nah, tapi harusnya semua orang membaca itu. Oke. Kalau toh dia membaca, terus merasa bahwa nggak apa-apa. Ya ini persoalan yang lain lagi. Tapi intinya enggak. Bahkan di dalam satu case yang di buku pedoman itu yang saya juga biasanya pakai, saya pernah sampaikan. Ada satu kasus istrinya sakit. Mobil itu mobil dinas. Mau mengantar istri ke rumah sakit. Padahal mobil dinas itu peruntukannya tidak untuk keluarga. Nah, pertanyaan, bagaimana kita sebagai pemegang mobil dinas? Banyak sekali macam-macam. Beberapa case saya diskusikan ini dengan teman-teman. Banyak yang secara ekstrim mengatakan nggak boleh. Karena ini adalah mobil dinas. Tapi pertanyaannya lagi, tapi istri kan rakyat juga. Kalau di tengah jalan kita sebagai pemerintah, terus ada kecelakaan,
kita ada mobil dinas, terus kemudian siapa yang bakal nolong dia? Nah, ini nanti ada banyak membaca di manajemen ASN, ada di tempat-tempat yang bagaimana whole of government. Jadi di situ ada perkembangan administrasi publik. Ada yang disebut dengan NPS, New Public Service. Jadi pemerintahan saat ini orientasinya adalah pada public service. Dewanya adalah service, pelayanan. Nah, bagaimana melayani masyarakat? Misalnya kebakaran. Padahal di dalam aturan New Public Service itu pemerintah harus hadir di situ. Jadi kembali kepada kecelakaan di jalan. Kita kan bukan ambulans. Tapi pertanyaannya, kapan pemerintah hadir di situ, di kecelakaan itu? Padahal kita lagi lewat. Pada saat kita lewat dan orang tidak ada pemerintah di situ yang harus menangani kecelakaan, kita lah pemerintah. Nah, mindset ini harus dapatkan nanti di agenda 3. Jadi kita harus do something, berbuat sesuatu pada saat itu. Anda tinggal di kampung, Anda satu-satunya pegawai negeri misalnya, ada kebakaran. Terus ada kebakaran, Anda bilang, Pak tukang tata ruang, ada kebakaran tuh. Oh, saya kan bukan bagian pemadam kebakaran. Saya bagian kos-kosan nih, gitu. Pemerintah bagian kos-kosan, gitu. Jadi enggak. Nah, kita udah nggak boleh gitu lagi. Di dalam whole of government, kita memang tidak bertugas mematikan api. Oke? Tapi kita harus tampil sebagai pemerintah. Hadir di dalam kebakaran itu. Minimal Anda membantu dia menelponkan pemadam kebakaran. Itu pun sudah dianggap pemerintah hadir di dalam situ. Jadi pertanyaan yang sederhana itu kenapa saya bawa ke sana? Karena saya mencontohkan tentang bagaimana kalau ada kecelakaan di jalan. Dan kita sebagai aparat pemerintah yang ada di situ. Memang itu kewenangan, harus tugasnya polisi. Tapi pada saat kita lihat pertama dan kita pemerintah, itulah kita mewakili pemerintah Republik Indonesia, ya kita itu yang hadir pertama itu. Harus berbuat sesuatu. Nah, perbuatannya apa? Ya apa yang Anda bisa. Kalau misalnya terpaksa Anda harus membawa dia ke rumah sakit dengan mobil dinas, ya bawa. Karena itu kita mengedepankan servis. Nah, balik kepada istri tadi. Kepada istri, kalau memang itu hal yang menurut Anda layak untuk dilayani, seperti melayani masyarakat, ya layani dulu itu. Tapi kalau istri ke pasar, ya enggak lah, ya gitu. Kalau ini urusan yang tidak bisa ditunda, Anda bisa tampil seperti ini. Ini korelasi saya bawanya. Tapi kalau untuk hal yang di luar itu secara jelas, maka dikatakan tidak boleh. Jadi kalau toh ada yang melakukan, itu ada yang melakukan, berarti ada yang melanggar. Tapi secara aturan nggak boleh memanfaatkan kendaraan dinas itu. Kenapa? Karena pada waktu Anda menerima kendaraan dinas misalnya, itu ada undang-undangnya. Ada aturan petunjuk pemanfaatannya. Dipergunakan untuk menunjang ini. Ada terperinci. Jadi Anda nanti baca itu. Jadi tidak boleh. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kalau kita misalnya dapat kendaraan dinas, kemudian ada satu kondisi yang misalnya terpaksa harus Anda lakukan di luar konteks itu. Ini ada beberapa nasihat aja. Nasihat yang menyampaikan, apakah pada saat Anda memakai di luar ketentuan itu menurunkan kredibilitas Anda? Kalau jawabnya iya, jangan.
Jadi sangat bijaksana itu nasihat. Misalnya Anda punya motor plat merah, Anda bawa ke pasar belanja. Pertanyaannya, apakah itu menurunkan kredibilitas Anda? Kalau saya, iya. Orang pasti ngomong, si Bambang, mobilnya plat merah dipakai beli ikan beli meti gitu di pasar. Wah, itu runtuh kredibilitas saya. Makanya saya mengatakan jangan. Kalau saya. Nah, untuk hal yang tidak menurunkan kredibilitas keluar dari tugas tadi itu, misalnya untuk membonceng orang yang akan melahirkan, ini kehadiran kita memang bukan untuk itu, tapi ini tidak menurunkan kredibilitas. Ini malah kita hadir sebagai pemerintah. Itu walaupun di daftar juga nggak ada itu, nolong orang mau melahirkan gitu, nggak ada. Tapi ini tidak menurunkan kredibilitas kita sebagai PNS. Jadi seperti itu, Fadli Pagayi, pertanyaannya sangat sederhana, jawabnya nggak boleh sederhana itu, karena nggak sederhana karena kejadiannya sangat di depan mata. Jadi zaman dulu kalau dapat mobil plat merah itu adalah untuk kesejahteraan katanya. Walaupun di tulisannya enggak, tapi ada orang-orang yang mengatakan untuk kesejahteraan. Makanya dipakai istrinya, dipakai anaknya. Kadang-kadang dimodifikasi, bannya dikasih besar. Udah enggak. Jadi kalau menurut saya, kita harus kembali kepada itu. Peraturan. Itu Fadli. Sepakat Fadli? Iya Pak, jelas Kayaknya sekali Pak Pak. sepakat Fadli. Sudah bisa. Iya Pak. Iya. Saya sepakat, cuman saya lihat pakai terus mereka itu Pak. Iya, iya. Jadi masih seperti itu. Itu yang dikatakan dia kalau di dalam nilai APK itu masuk dalam dia tidak mempraktekkan etika publik, tidak beretika dia. Jadi nanti cari di nilai-nilai ada itu, bahwa ada tanggung jawab, ada. Jadi melukai perasaan publik. Jadi saya ini beliin motor untuk sekolah nih, kok dipakai pacaran terus ya? You nggak pernah sekolah. Itu kayak orang tua kan melukai hati orang tua. Jadi sama seperti ini, masyarakat itu kalau dia luka hatinya cocok pas. Kenapa? Karena coba Anda bayangin orang-orang yang ya katakanlah kemampuannya segitu-segitunya. Orang di daerah-daerah koloni dari pinggir-pinggir situ, di Korowalelo lah, di mana gitu ya, itu kan perokok biasa. Orang miskin merokok. Rokok yang dibeli itu 1 batang itu harganya nggak segitu tuh, harus sangat murah. Tapi sepanjang perjalanan dia harus membayar rokok itu sampai kentut si orang miskin tadi, harus membayar pajak di pabriknya. Dengan namanya cukai, harus membayar pajak angkutan. Karena dia naik mobil. Dibebanin ke siapa? Pajak angkutan. Ya ke rokoknya ini. Nanti belum lagi di Pemda. Ada pajak apa lagi gitu, pajak perdagangan. Sampai di mulut dia. Yang dia bayar itulah pajak-pajak sepanjang perjalanan rokok itu. Artinya apa? Uang yang kita hisap sekarang itu ya dari mereka juga gitu, dari orang-orang miskin. Jadi enggak dari orang-orang kaya. Saja kayak pengusaha besar, pengusaha rokok itu memang dia dapat penghargaan karena dia penyumbang pajak terbesar. Sebetulnya dia pengumpul pajak. Yang bayar siapa? Ya itu tadi, perokok-perokok itu. Semua dibayar oleh perokok. Yang deretan rokok. Yang nyerahin visi mereka itu sih memang. Jadi seakan-akan dia berjasa. Iya memang berjasa karena dia bisa mampu mengumpulkan.
Tapi sejatinya detail dari pajak yang dia kumpulkan itu ya dari tuan-tuan yang merokok itu. Itu. Makanya kita harus berbicara orientasi publik itu tidak hanya melihat saja, tapi kita harus penuh renungan. Karena nilai-nilai aneka ini, nilai yang rasanya harus direnungkan. Makanya agak sulit juga buat kita untuk mematematikan nilai aneka itu dengan membatasi A, N, E, K. Mas, ada nilai-nilai saling berimpitan di sana. Kata-kata jujur itu muncul di akuntabilitas. Jujur muncul di nasionalisme. Jujur muncul di etika. Jujur juga muncul di anti korupsi. Yang mana gitu? Nah, di dalam pembelajaran ini Anda harus bisa bedakan jujur yang mana. Tapi nanti di dalam praktek kerja kalau sudah kayak saya ini sudah berjalan, sudah terbiasa gitu, saya udah nggak peduli yang mana itu, pokoknya harus jujur. Gitu ya. Nah, sekarang karena masa-masa sekolah Anda harus bisa bedain. Pada waktu Anda jujur mengatakan laporan ini seperti ini, itu jujur. Karena menyangkut laporan, bisa jadi itu akuntabilitas. Jadi seperti itu. Itu kira-kira penjelasan panjangnya. Jadi sebetulnya bukan penjelasannya yang panjang, cuman ada satu pertanyaan, saya nebeng aja, nebeng sambil jelasin yang lain. Nebeng pertanyaannya Fadli tadi. Itu kira-kira Fadli. Terima kasih. Kamu sudah berikan kendaraan untuk bercerita Fadli. Oke, good. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Tuan. Ini ada Tuan siapa? Don. Kamu Don ya? Don Andrea ya? Namamu keren sekali. Don. Ada yang namanya nggak tega kasih anaknya. Kasih Dodi. Ini Iwan Don. Don Juan itu yang bacanya banyak. Kalau ini Don Andrea. Oke, apa Don? Saya cuma mau cerita pengalaman saya Pak kemarin. Oke, good. Terkait dengan ini juga Pak. Kan ASN itu dituntut untuk tepat waktu. Kemarin saya disuruh sama atasan Pak, ke sama pimpinan untuk ke bank. Saya ikut antrian dan di saat saya antri di antrian di belakang saya itu ada ibu hamil Pak. Ada ibu hamil. Jadi karena saya melihat ibu hamil tersebut, makanya antrian saya tukar. Jadi saya lebih dahulukan ibu hamil tersebut. Nah, ternyata transaksi ibu hamil ini lama, memakan waktu. Jadi saya ya menunggu saja. Setelah ibu hamil itu selesai dilayani, kemudian ketiba giliran saya. Setelah saya selesai bertransaksi, saya kembali ke kantor. Sampai di kantor, saya dimarahi Pak. Kira-kira bagaimana? Karena lambat. Karena terlambat. Ini kejadiannya pas jam istirahat Pak. Di jam istirahat kantor. Kebetulan justru yang memarahi saya pimpinan itu sendiri. Saya coba menjelaskan. Di mana itu Pak? Dilema. Jadi kayaknya jadi ASN ini sebenarnya dilematis juga sih Pak. Kadang kita harus berpikiran pakai otak, dan kadang kita harus berpikiran harus pakai hati. Kalau otak tidak bisa ya, lagi harus pakai hati. Ada itu jawaban. Ada jawaban saya yang mungkin agak ekstrim. Jawabannya gini Don. Agamamu apa Don? Siap, Nasrani Pak.
Kamu pernah ke gereja tidak? Gereja, Pak. Wah, kayaknya jarak nih. Kamu kalau ke gereja, di tembok depan itu ada sesuatu yang kamu mesti, apa itu? Di tembok, yang nempel di tembok biasanya di setiap gereja. Di depan, gitu masuk gereja itu nongol itu nampak itu. Saya nggak Nasrani aja kalau lewat gereja terbuka saya lihat. Wah, ada apa ya? Ada sesuatu yang dipaku di situ. Iya, Pak. Aku dipaku gini, tangannya dipaku. Iya, Pak. Pertanyaan saya, kalau saya beranalogi dengan cerita kamu, orang salah dimarah, gitu. Berarti yang dimarah adalah orang salah. Berarti yang dipaku itu adalah orang salah. Dipaku di sana. Berarti orang salah itu dipaku di sana. Kalau logikanya, jika orang hanya kalau salah logikanya yang ya, Pak. dimarah. Jadi Don, itulah hukum dunia. Sedangkan Yesus saja dipaku, Don. Apalagi cuma Doni. Cuma Doni. Kamu, ya itu pemikiran dia itu seperti itu. Kita udah berbuat baik, kita sudah ini, dan orang berasumsi macam-macam, belum tentu. Itu pelajaran kenceng buat kamu. Jangan kalau kamu udah bener, terus kamu dimarahi, terus kamu kecewa. Iya sih, kecewa sih iya. Dan itu tidak cuma dari pegawai negeri, jadi manusia sepanjang masa kamu akan banyak sekali menemukan hal-hal itu. Itu pelajaran, gitu. Pelajaran kenceng. Itu yang namanya Fadli Ridwanto Muhammad itu pasti nama itu nama besar seseorang nih pakai Muhammad. Itu diturunkan sebelum dia lahir. Kalau di Al-Quran itu sudah ditulis namanya besar bahwa akan turun dia. Tapi begitu turun apa? Dilempar tai onta. Dilempar tai onta dong. jadi apa yang kita itulah pertunjukan dunia itu. Jadi seperti itu. Jadi kamu nggak usah terus berkecil hati, tapi Tuhan kan tahu saya lagi berbuat baik kan gitu. Itu jawabannya. Yang penting adalah penjelasan kamu bahwa saya tadi seperti ini Pak, ini. Nah, kalau dia tetap marah aja, ya jangan terus Bapak nggak boleh marah dong. Ya urusan dia. Sedangkan Yesus saja dipaku. Gitu di dalam hati itu kamu harus tetap ngomong, sedangkan Yesus saja dipaku, apalagi saya. Gitu. Itu jawabannya. Dan itu artinya apa yang saya pelajari itu telak. Jadi mempelajari teman-teman yang saya Nasrani itu seperti itu. Wah, gitu ya. Orang teman-teman saya yang Muslim juga punya pegangan-pegangan yang seperti itu untuk tetap melangkah dengan kepala yang tegak. Jadi Muhammad aja dilempar tai unta, Pak. Apalagi si Bambang. jadi gitu. Itu makna besar. Dan ya itulah itu. Dan kita nggak bisa juga akan menunjukkan saya udah berbuat baik apa menolong orang hamil malah hilang pahalamu. Tapi ceritakan sebenarnya bahwa seperti ini kejadian ini. Kewajiban kita kan menjelaskan. Perkara dia nggak percaya urusan dia, urusan dia Bapak. Jadi urusan Bapak dengan Tuhan. Jadinya bukan urusan Bapak dengan saya nih Pak, Bapak dengan Tuhan. Bisa neraka Bapak nih gitu. Gitu dan santai aja dan biasa-biasa aja. Jadi jangan mengurangi semangat kamu untuk berbuat baik. Karena hukum dunia itu sangat relatif. Walaupun tadi ada pengarang-pengarang hukumnya tadi yang di sini ada siapa tadi yang perencana hukum daerah itu coba tanya dia. Itu by order juga gitu ya. Jadi buat hukum yang oh jangan yang kayak gini nanti repot kita kan by order kan. Artinya ya semua perundang-undangan itu pasti gitu ya.
ada kepentingan di dalam. Saya nggak mengatakan kepentingan itu jahat, enggak. Kenapa dibuat undang-undang? Karena ada kepentingan. Nah, kepentingan itu kepentingan apa? Ya kepentingan pada saat itu. Saat itu dikatakan benar, itulah dibuat. Bisa jadi nanti setelah berganti masa, kepentingan itu menjadi nggak layak lagi, maka undang-undangnya direvisi. Undang-undang. Jadi kalau kamu tinggal di Morowali sana banyak undang-undang tambang yang pertama itu untuk melindungi yang mengelola pegunungan Fairfax itu tahun 63. Itu muncul undang-undang tambang pertama. Jadi memang di situ setelah berjalan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ternyata itu sudah memang harus nggak layak lagi karena banyak lagi yang kepentingan yang lebih besar lagi, maka dirubah lagi menjadi untuk kepentingan lebih besar lagi, lebih besar lagi. Jadi seperti itu. Jadi ya itu hukum dunia itu memang begitu dong. Nah, jangan mengurangi semangat untuk berbuat baik. Itu bos. Oke, mudah-mudahan terjawab. Semangat Doni untuk membantu orang hamil. Nanti jangan-jangan nanti ke bank cari orang hamil lagi. Ada yang hamil, ada yang hamil. Nakal juga kamu Dan. Oke. Oke, tadi ada satu yang sudah raise hand kita lempar aja keluar. Karena raise hand terlalu lama jadi lempar keluar nggak ada. Oke, ada Anggra ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Kali ini saya akan bertanya terkait dengan nilai-nilai ASN yang aneka. Dalam kita mau mengimplementasikan nilai aneka ini, seringkali kita diperhadapkan dengan dilema dalam dunia kerja. Seperti contoh, bila mana kita sebagai staf atau bawahan, kita harus menjaga nilai-nilai ASN yang dimananya secara umum itu adalah integritas. Kalau kita kaitkan dari akuntabilitas sampai ke anti korupsi. Kalau kita tarik dari benang merahnya itu adalah integritas kita sebagai seorang ASN. Bagaimana kita akan menyeimbangkan antara integritas kita dan loyalitas kita sebagai ASN kalau pada satu waktu dihadapkan dengan perintah-perintah pimpinan yang mungkin tidak sesuai dengan aturan. Bagaimana kita menghadapi itu Pak? Karena kita sebagai bawahan, kita dinilai juga oleh atasan langsung kita. Seperti itu Pak, makasih. Ya, inilah pilihan. Hidup itu pilihan. Jadi ya saya nggak ceritakan saya heroik itu, gitu. Saya nggak terlalu heroik juga gitu ya. Tapi ya saya juga ngalamin hal-hal begitu. Digeser ke sana, nggak ada jabatan. Karena hal-hal yang prinsip yang saya tidak bisa lakukan misalnya gitu. Tapi ya kembali ke cerita si Don tadi. Kata si Don, Yesus jadi paku Pak. Gitu. Jadi ya masa si Bambang nggak dimaki-maki untuk berbuat baik, ya risiko gitu, risiko. Jadi seperti itu. Jadi hanya kita apa namanya di dalam menyampaikan kebenaran ini yang penting. Jadi misalnya kita diajak untuk berbuat curang di dalam kantor, sampaikan katakan tidaknya itu ya jangan terus nasihati, "Oh, Bapak korupsi ya." Ya nggak gitu-gitu amat. Ini kayaknya di aturan nggak seperti itu, Pak. Gitu. Ya mungkin kalau bahasa saya gitu. Oh enggak, ini saya yang bertanggung jawab ya Pak, tapi saya nggak berani terlibat dengan ini. Saya nanti jadi apa nih, hidup cuma sekali masuk neraka lagi Pak. Ya sambil ketawa-ketawa. Besoknya dipindah. walaupun pada waktu dialog ketawa-ketawa kita ketawa, nggak usah lah Pak, saya nggak berani itu Pak. Gitu. Jangan deh. Gitu.
Oh iya, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa Bang. Besoknya SK-nya keluar, dipindah. Ya tapi ini buat saya, yes banget gitu ya. Kita dikeluarkan dari suatu lingkungan kotor gitu ya. Yes banget kalau saya. Daripada kita dikeluarkan karena kita yang curang. Oke, bayangkan si Bambang udah gak dikasih jabatan lagi tuh. Kenapa? Wah, dia gosok rupanya uang proyek. Nah, begitu saya dipindahkan, kenapa Bambang dikeluarkan? Saya nggak pernah cerita, tapi orang di dalam ya nggak semuanya kan. Orang yang mau diperintah dan tunduk itu tidak semua hatinya juga seperti itu. Ada yang karena dia tidak ada kekuatan untuk menolak, dia jalankan, tapi hatinya ngomel gitu ya. Hatinya ngomel dan ini juga punya suara. Atau kalau semuanya menyetujui kecurangan, ya sudah terakhir kita melapornya kepada Tuhan saja. Karena itu perintahnya. Laporkan padaku yang bagus dan yang buruk gitu. Jadi begitu. Jadi inilah makanya kenapa Anda diperkuat dengan nilai-nilai ini. Artinya bukan berarti Anda kuat tapi kecuali kalau diperintah. Enggak ada kecuali. Kita harus menyelesaikan semua persoalan yang nggak selesai-selesai ini. Indeks korupsi kita masih nomor kalau nggak salah 85 di dunia ini, masih tinggi. Corruption index, World Corruption Index. Korupsi indeks dunia itu kita masih nomor 85. Muka kita di mana nih gitu ya? Di mana harga diri kita gitu kalau itu nggak selesai-selesai. Makanya sekarang dibuat sistem inovasi yang dibuat, yang orang bukannya kayak kalau izin yang digital, izin semua perizinan pakai digital itu, bukannya orang menjadi sadar untuk korupsi, enggak, tapi memang nggak bisa. Apalagi yang saya korupsi Pak, semua nggak lewat saya, semua lewat digital, semua jadi kan bayarnya lewat aplikasi, itunya dikirim lewat aplikasi, ya sudah. Jadi kamu kerjanya apa? Ya tinggal mendoakan saja Pak, supaya internetnya lancar, gitu. Jadi seperti itu, makanya ini termasuk salah satunya adalah perencanaan penerimaan pegawai. Itu merupakan rangkaian dari menyelesaikan indeks korupsi. Kemudian pada model kediklatan kita. Model kediklatan kita menyampaikan nilai-nilai aneka ini. Kalau dulu saya nggak gini caranya. Kita membuat karya tulis, konsep. Sekarang enggak. Sekarang Anda diminta untuk praktek. Itu juga dalam konteks rangkaian menyelesaikan persoalan-persoalan yang Anda tanyakan tadi. Jadi seperti itu. Makanya Anda jangan terus setelah jadi Anda terus jangan bergeser. Kalau bergeser ya Anda yang memutus mata rantai keindahan ini gitu ya. Tapi intinya kita mengatakan tidak itu kan ada 1001 cara gitu. Jadi jangan pakai cara-cara yang yang tidak menjaga perasaan, misalnya halus. Orang halus itu kan bukan berarti lemah. Bisa jadi halus, tapi halusnya itu say no dengan halus. Maaf, saya nggak bisa nih Pak. Itu berarti dia tidak bisa. Ada juga yang saya tidak bisa. Kenapa? Nggak, itu juga mengatakan tidak bisa, tapi kan taste-nya beda, rasanya beda. Jadi Anda mendesain yang cocok dengan Anda untuk mengatakan tidak. Ya kayak Anda kalau digodain cowok-cowok yang ada di sini terus Anda bilang saya nggak suka gitu. Tapi kan ada cara-cara yang bagus untuk mengatakan tidak suka gitu. Kalau Don colek-colek terus Anda menolak gimana caranya? Ini si Don ini. Supaya ditolak tapi Don nggak pakai tersinggung kan biasa cewek-cewek gitu. Terus kalau saya jadi cowoknya saya pura-pura nggak ngerti aja, kalau ditolak halus pura-pura nggak ngerti, maju aja terus. Gitu. Jadi seperti itu ya, ya
itulah di dalam konteks itu ada etika publik ya. Ya, jadi menolak tidak harus menyakiti, kan gitu ya. Menolak tidak, nggak sesuatu yang berbeda. Menolak dengan menyakiti itu berbeda. Jadi makanya bisa jadi menolak pun dengan senyum. Akibatnya ya terserah gitu, desain Tuhannya apa gitu. Akibatnya jadi jangan terlalu jauh mau bercerita tentang akibat karena wah nanti jangan-jangan dipecat, nanti jangan-jangan padahal Tuhan udah kasih tahu. Kok nggak mikirnya gini, nanti jangan-jangan masuk neraka, jangan kan gitu, itu harus dipikirkan. Jangan dipecat. Jadi ya seperti itu. Makanya ada wawasan kebangsaan di agenda 1 itu sebetulnya fondasi yang kuat Anda untuk melihat bangsa ini. Bagaimana nasib bangsa ini ada di tangan kita ini gitu ya. Selama kita nggak sembuh dari itu ya terus saja kita orang Morowali Utara ya tetap gitu-gitu aja nggak maju-maju. Kalau Anda melihat tentang Singapura itu tahun 63 pisah dari Malaysia itu dalam kondisi termiskin di Malaysia. Termiskin. Lee Kuan Yew itu menangis kalau Anda baca bukunya, menangis dia. Apa? Dia pidatonya nggak selesai pada waktu menerima limpahan dari Malaysia. Kenapa? Karena nggak tekad. Saya dalam keadaan miskin dan harus pisah dengan Malaysia. Jadi bukan kayak sekarang ini kita minta pisah, habis itu dipisah minta uang dana. Oh saya masih perlu berebut tambang. Jadi orientasinya itu, tapi benar-benar dia pisah. Memang desainnya untuk bisa mengurus dan meningkatkan derajat mereka orang Singapura. Dan jadinya dia lawannya sudah bukan Malaysia lagi, dunia. Dia terhebat, bisa kadang nomor 1, kadang di satu item dia nomor 1, kadang di item yang berbeda nomor 2 gitu. Kayak indeks korupsinya gitu. Indeks korupsinya dia satu dikit. Setelah kadang-kadang dengan Switzerland dia di atasnya, kadang-kadang di bawahnya karena ada temuan sesuatu gitu. Jadi di situ coba. Nah, sama seperti Anda ini dulu bagian dari Poso udah terpisah, harus lebih orang lebih terlayani, lebih hebat, lebih makmur. Satu itu. Setelah itu, setelah model-model pegawai, penerimaan pegawai dengan desain pegawai seperti zaman dulu sekarang berubah gini, Anda punya juga tanggung jawab untuk menjadikan itu lebih baik. Apalagi sekarang gaji kita juga lebih baik. Jadi kita lebih baik. Jauh dari zaman-zaman saya dulu tahun 83 itu gaji saya 90.000 dipotong pajak. Tukang insinyur itu gajinya 90.000 dipotong pajak. Coba kebayang. Jadi potong 15%. Jadi itu pun nggak sampai 80.000. Oke, jadi 70 sekian ribu. Nah, itu hitung-hitungannya memang besar waktu itu. Cuman dihitung-hitungannya dari Palu ke Surabaya, kalau saya pulang kampung, nggak cukup. Gaji itu full, gaji itu nggak cukup. Harus nunggu sekian bulan baru bisa dapat tiket. Coba kebayang. Sekarang gaji Anda kan, wah, keren tuh sudah ukurannya naik pesawat, sudah Jakarta Palu. Jakarta Palu kan 900.000 sekarang. Jadi sudah dapat PP, sudah bisa mampir ke Singapura. Tapi ya seperti itu ya. Kira-kira itu. Oke. Tadi masih ada lagi yang Raisen, Nur Fitri tadi Raisen, terus menghilang entah kemana. Silakan. Gitu ya, Anggriani. Kita Anggriani Iya, ya. terima kasih Pak. Kira-kira. Iya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, Nur Fitri silakan. Tapi saya izin bertanya tadi mengenai tahapan internalisasi. Mohon maaf Pak, suara saya kedengaran? Iya, kedengaran. Bagus. Merdu sekali. Ini kan tadi Pak, tahap transformasi yang pertama itu saya analogikan bahwa saya diangkat menjadi CPNS. Kemudian Pak, ya jaringannya. Enggak, terus.
Dengar saya. Oh ada Pak. Oh iya Pak. Dengar. Kemudian yang kedua nilai transaksi. Nah di nilai transaksi ini saya mulai berpikir Pak, kenapa ASN itu dilarang untuk ikut politik, begitu Pak. Kemudian apakah ada undang-undang ASN yang memberikan, apakah undang-undang ASN memberikan ruang bagi ASN itu untuk mengkritik kebijakan pimpinannya? Ya, itu Pak, maksud pertanyaan saya hari ini. Keren sekali. Oke. Jadi netral itu diatur dalam undang-undang. Undang-undang ASN itu wajib hukumnya kita netral. Dengan kalimat tidak boleh berpolitik praktis. Artinya ada yang bisa bantu politik praktis itu yang gimana kira-kira? Kalau di area misalnya pemilihan bupati atau kampanye atau apa, politik praktis itu salah satu contohnya gimana kira-kira? Ada yang atau Nur Fitri punya contoh politik praktis? Mungkin saya bisa menjawab. Ada yang tahu? Ya silakan. Ya, Ya, kalau menurut saya politik praktis itu terlibat langsung dalam misalkan kampanye salah satu pasangan calon, Pak. Terlibat langsung itu maksudnya gimana? Misalkan calon A kampanye di suatu tempat, dia juga langsung terlibat di dalamnya, Pak. Maksudnya bersamaan dengan peserta, misalkan calon bupati secara langsung untuk kampanye, Pak. Artinya menurut Anda pada waktu Bupati A itu kampanye, Anda nggak boleh datang berarti kalau oke. Padahal bagaimana kita kan punya hak politik. Bagaimana kita memilih seorang bupati kalau kampanye nggak boleh datang? Bagaimana kita tahu programnya? Karena pencapaian program itu ada di kampanye. Jadi politik praktis itu adalah praktek. Politik yang dipraktekkan. Artinya politik yang bisa dilihat oleh mata. Itu ya politik yang dipraktekkan. Contoh sederhana, kalau calon Anda itu nomor 2, gitu, Anda terus tangannya dua-dua gini. Nah ini praktek ini. Ini praktek. Makanya kalau kampanye kan tangannya dikantongin aja supaya nggak ikut-ikutan. Tapi untuk kampanye itu bukan politik praktis. Malah dianjurkan kan itu kalau biasanya di pidato-pidato pemimpin daerah itu. PNS harap hadir di dalam kampanye supaya tahu siapa kandidat terbaik yang Anda pilih nanti gitu. Harus datang kalau menurut saya. Tapi memang di undang-undang nggak ada larangan untuk turun ikut kampanye. Tapi jangan pakai kaosnya. Kaosnya itu praktis karena orang lain bisa lihat. Oh, kaos ini nih. Makanya kalau dapat kaos dikantongin juga. Jangan dipakai langsung dikantongin aja, disimpan-simpan aja. Gitu. Jadi seperti itu, Nur Fitri. Jadi bukan tidak boleh berpolitik, tapi berpolitik praktis yang tidak boleh. Kita tetap punya hak politik. Hak politik itu hak kita memilih. Itu kan tetap. Jadi kita hanya boleh praktek di ruang yang bukan di ruang publik. Di ruang kotak 1 meter kali 1 meter tuh nyoblos itu kita sedang berpolitik. Hak politik kita terus yang nggak ada yang lihat. Nah, pada waktu dilihat orang lagi ya sudah biasa-biasa lagi. Jangan tunjukkan bahwa Anda, karena kita terlibat di dalam pelayanan. Jadi undang-undang itu mengatur supaya ada aspek netralitas di kita di dalam pelayanan. Seperti itu. Jangan sampai nanti karena ini politiknya beda sama saya, jangan dilayanin dulu pelan-pelan aja. Nanti biar belakangan partainya lain sih gitu. Jadi seperti itu. Gitu. Berarti boleh Pak, kan itu hari saya cuma upload di media sosial perolehan suara. Nah itu ditegur Pak sama atasan, katanya jangan, bukan atasan, maksud saya teman rekan kerja gitu Pak, jangan upload gitu. Padahal kan itu cuma perolehan suara Pak. Saya tidak ada maksud apa-apa begitu Pak. Jadi saya mulai berpikir apa iya ASN dilarang sekali begitu untuk terjun ke dunia politik, bahkan untuk mengupload perolehan suara saja begitu Pak di sosial media. Pertanyaan saya, untuk apa Anda mengupload itu?
Untuk Untuk apa? informasi, Pak. Informasi saja bahwa Iya, perolehan suara Anda memang sebagai PNS, memang pekerjaan Anda untuk menyebarkan informasi itu. Karena oh, ada Kominfo gitu. Jadi oh, kalau saya tiba-tiba mengupload perolehan suara, ada kesan bahwa karena si A menang, si Bambang upload tuh gitu ya. Ini kan itu yang harus dijaga. Itu jangan-jangan bisa diterjemahkan di dalam politik praktis. Anda menampakkan kemenangan seseorang seperti itu. Itu yang dimaksud. Bukan tidak boleh, bukan tidak, tapi bisa menjurus kepada politik praktis. Kalau itu kewenangan Anda sebagai misalnya Kominfo, ya wajib dong Anda mengupload si A adalah calon dari partai ini, si B adalah calon dari partai ini, si C, oke. Tapi pada waktu Anda niruin kelakuannya si Kominfo, terus Anda mengupload si A adalah partai ini, terus wah ini si Nur Fitri ini kayaknya berpartisipasi ke iya, Pak. partai ini nih, gitu ya. Jadi Iya, iya, Pak. ini memang perlu hati-hati karena jangan sampai niat yang tidak seperti itu diterjemahkan seperti itu dan kita nanti terjebak di dalam perdebatan yang tidak bisa kita buktikan dengan baik. Karena mempublikasikan perolehan suara itu bukan kewenangan kita. Ini kan kita dengan baju PNS. Kalau kita bukan PNS ya bebas-bebas aja kirim cung gitu kan. Iya, Nah, gitu ya, iya, Pak. ya Nur Fitri. Gimana? Iya, Ada penjelasan lain? aman, Pak. Aman. Sangat membantu, Pak. Ya, Sangat ya. membantu Iya, iya. kepenasaran saat ini. Iya, iya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira. Politik praktis itu politik yang kita ditampakkan. Namanya praktek gitu. Jadi nampak. Kalau nggak ditampakkan, ya kita tidak berpolitik praktis, Mas. Oke, Reynold. Ya, Pak. Reynaldi. Roy saja, Pak. kayak si dukul kamu itu. Namamu Rey. Oke, silakan Reynold. Pak, kalau membahas isu yang lagi ini boleh, Pak. Isu aktual yang sekarang pemberitaan. Ya. Boleh. Tapi tentang Kita juga ini kan, masih tentang PNS, Pak. Kita ini cuma dibayar disuruh ngomong gitu. mumpung ada Bapak narasumbernya, mungkin iya. Iya. Apa terserah kamu mau ngomong apa. Asal nggak ngomong. Jadi gini. Cewek tetangga. Siap. Jadi gini Pak, mengenai kan status pegawai KPK sekarang sudah dialihkan ke ASN ya Pak ya. Jadi saya minta pandangan Bapak, pemberhentian pegawai KPK yang kemarin yang tidak lolos TWK itu apakah sudah tepat? Nah, apakah nanti Bapak melihat tidak ada itu netralitas, tidak menjaga netralitas, karena sekarang kan pegawai KPK itu sudah tidak mandiri, Pak. Yang ya itu apakah nanti ke depan penegakan tentang kasus-kasus korupsi yang besar itu, apakah kira-kira harapan Bapak itu bisa diselesaikan? Karena saya melihat juga lembaga seperti KPK ini seperti di Malaysia, Pak. Mereka itu berdiri sendiri. Jadi pegawainya itu bukan pegawai negeri ini kerajaan Malaysia. Jadi mereka itu betul-betul penegakan hukumnya itu sangat-sangat bagus untuk tindak pidana korupsinya, Pak. Mungkin Bapak bisa beri gambaran. Apa mungkin ada satu lagi, Pak. Mungkin apakah pegawai yang sudah lolos TWK ini mereka juga dibekali pelatihan dasar seperti kita, Pak? Oke, terima kasih, Pak. Ya. Oke. Jadi iya memang bisa jadi iya. Bisa jadi sama seperti politik praktis kan gitu ya. Politik praktis itu yang ditanyakan tadi oleh si Nur tadi bisa kita sangkakan bahwa itu dia berpolitik praktis. Padahal saya enggak, padahal
mengupload hasil gitu, tapi bukan kerjaanmu nih gitu kan. Sama seperti teman-teman KPK, dia harus memeriksa negara yang membayar juga negara gitu. Jadi menjadi dia menjadi internal kan gitu ya. Ini juga bisa jadi. Apakah iya? Saya nggak tahu. Enggak. Apakah iya terjadi? Saya nggak tahu sih gitu ya. Nah, karena toh zaman dulu kejaksaan itu juga dibayar oleh oleh negara sama juga gitu. Tapi juga nangkepin kita juga yang dibayar oleh negara sama. Malah yang bayar dia pun ditangkap sama dia sama gitu. Jadi, apakah seperti itu? Tapi ya kita harus berangkat dari kenapa munculnya KPK itu sebetulnya. KPK itu muncul karena memang berarti ada sesuatu di orang yang pegang tugas pokok fungsinya. Kan sebetulnya ini tugas kejaksaan, tugas polisi. Kok muncul KPK? Harusnya muka saya merah tuh gitu. Misalnya saya sebagai media suara yang harusnya ngajar tentang aneka ini, tiba-tiba oleh kantor saya diganti oleh orang lain yang ini lebih independen. Berarti saya gitu. Berarti saya ada something wrong gitu. Nah, jadi ini sehingga KPK itu tadinya dianggap diharapkannya jadi semacam super body yang punya antibody. Nah, sekarang dia ternyata sama juga seperti kita gitu. Seperti kita pegawai juga. Tapi pertanyaannya apakah pegawai tidak bisa berbuat baik? Ya karena itu tadi mindset tentang pegawai itu terbangun sangat buruk. Jangankan nggak usah kita ke KPK, bicara teman-teman yang di sini, oh nggak ada yang di PU itu, kan yang mengelola lelang, pasti orang pikirannya, tukang lelang, pasti. Kenapa? Karena image itulah yang sedang kita bangun sekarang ini. Nah, pertanyaannya, apakah yang mereka yang lulus mereka? Iya, harus wajib kalau dia PNS, wajib di dalam pelayanan itu menjalani nilai-nilai itu karena ini undang-undang yang saya sampaikan ada ini tentang aneka ini undang-undang. Jadi siapapun dia yang PNS ya itu wajib itu gitu. Wajib itu. Nah, persoalannya kan ini apakah di level dia itu juga harus pelatihan dasar, saya nggak tahu persis gitu. Tapi yang jelas pada saat dia PNS wajib pelatihan dasar, wajib menerima mengaktualisasikan diri tentang ini, wajib hukum. Jadi saya nggak akan mengatakan bahwa iya pasti atau tidak, tapi indikasi yang disampaikan itu ya karena potret kita itu seperti itu. Jadi kalau yang namanya biasa kan gitu, ini orang dari sini ini sukanya merayu wanita. Kamu jangan sampai pacaran sama dia. Nanti kamu juga dirayu-rayu, nggak pernah dikasih duit, cuma dirayu terus. Nah, gitu kan ada itu laki-laki yang perayu tanpa ngasih belanja yang cukup ada itu. Sama seperti ini. Image itu yang terbangun PNS itu seperti itu. Kenapa ditarik dari kejaksaan? Kenapa kepolisian? Karena dia PNS. Ya, gitu kan itu yang terjadi. Tapi apakah karena PNS? Ya saya nggak tahu persis gitu, nggak tahu persis kenapa filosofinya sampai muncul lembaga yang mengakuisisi tugas pokoknya mereka itu gitu. Nah, kalau memang alasannya dulu karena dia menghindari supaya bukan PNS dan sekarang di PNS kan, ya berarti balik lagi kan gitu. Oh, balik lagi nih gitu. Nah, jadi tinggal awalnya gimana dulu awalnya? Apakah hanya ya orang-orang terpilih mau PNS mau bukan tapi terpilih? Nah, kalau itu sih nggak berpengaruh siapapun yang membayar, tapi ini adalah orang-orang yang kredibel untuk melakukan. Tapi kalau alasannya memang awalnya
supaya bukan PNS, terus sekarang dijadikan PNS kembali lagi. Jadi seperti itu. Saya sengaja jawabnya juga agak panjang-panjang supaya nggak terjebak jawab singkat terus saya memutuskan, wow nggak benar, nanti ditangkap saya. Kamu juga nanyanya aneh-aneh. Nggak dijawab nggak enak, dijawab juga nggak enak. Ah, sudah, jangan tanya lagi. Segitu aja ya. Gitu, Bos. Tapi intinya iya, intinya bahwa kita ini mengembalikan trust, kepercayaan masyarakat. Nggak gampang, Mbak. Nggak gampang. Begitu lihat ini punya siapa perusahaan ini, BUMN, udah langsung nggak percaya. Kita cari yang swasta. Rumah sakit siapa ini? Rumah sakit pemerintah. Males lah, cari yang swasta. Kenapa? Itulah, itu ukuran-ukuran kepercayaan. Nggak percaya ke pemerintah. Ini yang kita harus bangun. Nah, siapa lagi kalau bukan kita yang membangun? Masa kita terus harus kampanye? Percayalah. Percaya kok dipaksa. Enggak, ya kita harus menunjukkan. Ayo kita kembali ke undang-undangnya. Jadi ini termasuk self correction. Jadi selama ini dianggap metode penerimaannya salah. Jadi udah betul, persyaratannya udah betul, tapi metodenya nggak benar menerimanya. Masih penuh subjektivitas. Oke, subjektivitas dikurangi. Sekarang dengan cara-cara Anda dites pakai kucing, pakai cat gitu. Itu kan kucing. Kucingnya setuju masuk, itu pun sudah keren tuh. Nah, bagaimana dari aspek kediklatannya? Kediklatannya harus praktek, nggak boleh seperti zaman dulu lagi, harus praktek lagi. Oke. Nah, nanti setelah Anda jadi pegawai, masih ada lagi yang disempurnakan. Ada namanya merit system. Merit system itu kalau zaman dulu kepala daerah, bupati, wali kota, termasuk gubernur, milih orang untuk sebuah jabatan itu persyaratannya lebih administratif. Yang penting pangkatnya masuk jadi. Nah, jadi mau sekolahnya apa, ya zaman dulu katanya sekolahnya agama, jadikan kepala PU supaya bikin jembatan lurus, kata si Muhammad ini, Sirotol Mustaqim. Soalnya ada ayatnya itu. Jadi dia kalau bikin jembatan pasti lurus karena dia makanya angkat sarjana agama. Karena gitu-gitu. Suka-suka dia. Nah, sekarang udah ada merit system. Merit system itu 3 persyaratannya. Ada syarat administrasi, jadi secara ini kualitas kepegawaiannya memenuhi, kemudian syarat teknis, artinya latar belakang pendidikan dan sebagainya, dan yang ketiga administrasi teknis dan bukan akuntabilitas dia. Jadi bagaimana? Jadi dia di dalam menjalankan tugas, ini ya ada nilai-nilainya. Jadi 3 hal kinerjanya ini, maksudnya akuntabilitas tadi kinerja, karena kita menganut manajemen kinerja. Jadi 3 hal ini diseleksi muncul 3 orang. Ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, bupati milihnya yang mana misalnya? Terserah bupati. Mana yang chemistry-nya dapat. Jadi memang peraturan mengatur demikian. Kenapa demikian? Ada bupati yang memilih justru yang nomor 3, nomor 1. Memang di undang-undang dibolehkan. Karena filosofinya supaya bupati memilih, wali kota memilih orang-orang yang masuk persyaratan, bukan nomornya. Kalau dulu kan persyaratan nggak masuk, pokoknya yang suka-suka saya. Saya kan kepala daerah, itu sih. Sekarang dimasuk ke kualifikasi, klarifikasi, jadi masuk. Jadi inilah orang yang Anda bisa pilih, gitu sekarang. Kalau dulu milihnya suka-sukanya. Jadi ini juga sebuah tingkatan-tingkatan yang menurut saya mulai membaik jadi pegawai negeri sipil. Untuk sebuah jabatan nggak seperti zaman saya dulu.
kita sudah ngantri di depan pintu, ternyata dipanggil yang di balik pintu gitu, bukan di belakang saya, di balik pintu sana. Wow, siapa nih hantu belau setan belang dari mana nih? Nah, jadi ini selain juga masalah kinerja, juga yang kedua masalah psikologis nggak bagus. Psikologis, misalnya orang seperti saya udah ngantri gini, terus kemudian disisihkan tanpa pesan, tanpa kesan, tanpa penjelasan, itu psikologisnya menurunkan kinerja kita. Terus orang jadi lesu, letih, lemah, nggak punya semangat. Nah, ini yang harus dijaga. Kenapa? Karena semangat ini mendominasi kinerja kita kan. Orang pinter tapi nggak ada semangatnya, ya namanya jadi Mas Eko lu. Gitu namanya. Oke, saya kira kayaknya kita ketemu ngobrol-ngobrol gininya di sesi 1 ini cukup segini aja, tapi saya pingin bagi-bagi nilai ke Anda, cuman nggak enak kan gratis. Ini saya kasih bagus. Harus ada kayak PR-nya dikit gitu supaya ada alasan saya kasih sedekah nilai gitu. Nah, saya buka ini dulu. Saya sudah upload di Kolabjar tentang tugasnya. Tapi saya mau jelaskan aja dulu sedikit di situ, ya tugas-tugas yang ringan dan lucu aja lah gitu ya. Seperti ini. Oke. Di situ di Kolabjar ada di tugas ada 5 gambar, oke. Ada gambar 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tugasnya apa yang sedang terjadi? Jadi nomor 1 Anda jelasin apa yang terjadi. Misalnya kita bicara nomor 1. Ya terserah Anda gitu. Terserah Anda dari kacamata Anda masing-masing, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Ini apa sih menurut pendapat Anda? Terus nilai dasar apa yang sedang dipertontonkan oleh dia, dilakukan? Atau yang tidak? Boleh-boleh Anda mengatakan dia sedang mempraktekkan nilai ini karena nampak di situ dia sedang melakukan ini. Jadi jangan lupa tunjukkan, Anda mengatakan misalnya dia sedang mempraktekkan akuntabilitas. Dari mana Anda ngomong akuntabilitas? Oh, karena ada indikatornya adalah ini. Jadi yang nampak gitu. Jadi kata-kata etika publik juga boleh katakan etika publik, tapi yang mana gitu. Tunjukkan. Yang nampak itu apa? Dia sedang mempraktekkan etika publik, ini alasannya adalah seperti ini. Atau dia sedang tidak mempraktekkan etika publik yang seharusnya dipraktekkan. Etika publik yang kaitannya dengan ini misalnya kejujuran karena nampak di situ dia sedang apa gitu. Jadi demikian juga yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Enggak terlalu banyak amat. Ya singkat pointers, enggak harus persis kayak tulisan karya tulis itu. Pointers bikin paling 1 jam 2 jam juga kelar. Terus nanti Anda buat dalam PDF, Anda upload di Kolabjar. Hari ini juga itu berarti 12 malam. Kan belum hari esok. Ini paling 1 jam juga sudah selesai lah ya gitu. Saya udah ukur orang-orang yang juga saya udah ukur 1 jam. Oke, jadi seperti itu. Ada pertanyaan di sini ya, tentang ini? Kalau nggak ada cukup jelas, Anda nanti lihat di Kolabjar udah dari sana. Oke, saya kira cukup ya. Cukup, nanti kita ketemu lagi besok ya. Besok ya kita. Iya Pak, besok Pak. Oke, besok dengan cerita saya ingin membawa Anda ke saya ingin tunjukkan akuntabilitas, nasionalisme dan seterusnya, di mana berhimpit-himpit, di mana kita meletakkan itu pada nanti Anda beraktualisasi, nempelnya di mana, bagaimana menempelkan gitu ya.
di kegiatan yang seperti apa. Oke, kira-kira gitu. Tuan-tuan dan nyonya yang hebat-hebat ini, yang dari Morut, Livia ngantuk. Berat sekali hidup Livia. Jangan ngantuk dong. Enggak, tapi di kelas saya kalau kayak katakan, Anda ngantuk boleh, tapi ya nggak boleh tidur. Kamu kayak orang kalau ke tanah suci itu bawa semprotan air. Jadi setiap kali ngantuk kamu semprot semprotan air biar seger. Oke, baik tuan-tuan dan nyonya, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Mudah-mudahan semua sehat, semangat ya. Jangan miss ini, karena ini bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi open mind yang penting, buka pikiran Anda, karena kalau Anda menutup pikiran Anda, energi Anda akan habis untuk menolak. Oke, ini sedikit tentang bagaimana menerima ini. Jadi kalau kita mikirnya apa sih? Nah, kata-kata apa sih itu energi kita hanya menolak. Mending kita buka aja, mana yang bisa kita lakukan, yang nggak bisa kita lakukan ya berarti belum bisa nih. Ya nanti kapan-kapan kita prakteknya gitu, karena kita kan cuma 1 bulan. Jadi ya seperti itu. Nggak semua orang langsung bisa 100%. Bahkan saya pun juga nggak 100% kalau Anda absen di situ. Ini, ya it's life. Itulah kehidupan ya. Jadi itulah hidup. Jadi, tapi kita berusaha untuk mendekat ke arah sana. Itu tuan-tuan dan nyonya. Terima kasih. Kita coba besok. Jam berapa besok ya? Jam 7.30 kali ya? 30 ya? Mudah-mudahan ya. Pokoknya ikut jadwal. Iya Pak, jam 7.30. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang.